Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Armandini. Nomor pokok mahasiswa saya itu ada di 11121118833. Di sini saya akan mereview buku yang kelompok kami buat tentang sistem informasi dari Customer Relationship Management. Sebelumnya, untuk Customer Relationship Management itu adalah suatu strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menarik pelanggan, dan juga mempertahankan pelanggan karena pelanggan atau customer ini memiliki nilai yang sangat penting dan juga memiliki peran yang sangat besar bagi suatu perusahaan. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas dari orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi serta manajemen. Maka dari itu, customer relationship dengan sistem informasi manajemen memiliki keterikatan karena customer relationship itu menggunakan sistem informasi untuk mengimplementasiannya. Maka dari itu, customer relationship management juga memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan juga pelanggan. Karena dengan meningkatkan hubungan pelanggan dan juga perusahaan, ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan juga, memberikan nilai tambah atau kelebihan dari perusahaan tersebut, dan juga akan meningkatkan keuntungan, menarik, mempertahankan pelanggan. Itu yang menjadi salah satu kelebihan dari customer relationship management. Customer relationship management juga dapat menyediakan atau menggunakan informasi dan memanfaatkan informasi pelanggan tersebut untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan agar memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan. Selain itu, customer relationship management juga dapat menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan juga proses saluran jawaban antara perusahaan dan juga pelanggan. Customer relationship itu dapat menghasilkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Customer relationship management dapat menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan, dan juga mengurangi biaya pemasaran agar dapat meningkatkan penjualan dari perusahaan tersebut. Karena dengan adanya loyalitas customer yang dihasilkan dari customer relationship management ini akan meningkatkan penjualan dari segi pemasarannya. Teknologi ini juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan, mengurangi beban cash flow, kemampuan penjualan di website, hambatan waktu, geografi, sampai ketersediaan sumber data yang dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk. Ini juga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari aplikasi customer relationship management dengan menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan juga keuntungan perusahaan. Melalui aplikasi ini, perusahaan akan dapat melakukan penjualan dan juga pelayanan melalui website agar lebih terbuka penjualan secara global melalui pelayanan website tersebut. Berdasarkan tujuan dan manfaat di atas, maka customer relationship management ini sangat penting bagi perusahaan karena ini dapat meningkatkan persaingan global. Ketahui juga bahwa faktanya untuk mendapatkan pelanggan baru itu membutuhkan 10 kali lipat biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Tren bisnis saat ini juga merupakan tujuan utama untuk dapat meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan kita. Banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan para penjual juga. Terus karena penggunaan customer relationship ini bisa dari perusahaan atau bidang usaha kecil sampai ke perusahaan berskala besar. Dari banyaknya manfaat dan juga tujuan dari sistem customer relationship ini, ada beberapa komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan untuk mengelola account, track opportunity customer, serta mengelola daftar kontak atau mengatur schedule pekerjaan dan lain sebagainya. Salah satu komponennya itu ada di pelanggan, ada kepuasan pelanggan, kayak kalau misalnya pelanggan yang nggak puas dengan hasil pembeliannya, kemungkinan besar akan beralih ke kompetitor. Selanjutnya, komponen lainnya juga itu ada loyalitas pelanggan. Ini juga penting karena dapat memberikan sumber pendapatan yang konsisten bagi perusahaan karena keterlibatan produk yang memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Dalam buku ini juga menjelaskan mengenai komponen lainnya, yaitu ada di hubungan atau relationship management. Manajemen yang baik ini akan membantu perusahaan dalam mengembangkan keunggulannya,
Terus ada profitabilitas, ini yang akan mengukur berapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut selama operasinya menggunakan customer relationship management. Laba itu juga terhitung penting karena memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan apakah tetap menggunakan aplikasi customer relationship management ini untuk memperoleh keuntungannya atau untuk menghentikan aplikasi yang sedang digunakan. Lalu komponen lainnya juga ada retensi pelanggan. Ini mengukur berapa banyak pelanggan yang tetap setia pada suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Pemasaran ini juga melibatkan promosi dan juga periklanan bisnis, dan juga ini yang akan menarik pelanggan baru melalui pemasaran ini. Juga ini ada pelaporan bisnis. Laporan tersebut dapat membantu pemasaran dan juga departemen dukungan pelanggan dalam meningkatkan proses mereka, sekaligus menawarkan wawasan berharga kepada investor mengenai tren kesehatan dan juga pendapatan perusahaan. Dengan mengetahui berbagai macam tujuan, banyaknya manfaat dari penggunaan sistem teknologi informasi ini bagi para pelaku bisnis, maka setelah itu diperlukannya pengimplementasian untuk membutuhkan lebih banyak langkah dan juga partisipasi. Ini akan dapat membantu pencapaian keunggulan kompetitif dan juga membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan merencanakan, mengikuti, mengoptimalkan penggunaan customer relationship management. Ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan dalam menggunakan sistem teknologi informasi dari customer relationship management. Yaitu yang pertama, untuk menetapkan tujuan dan juga tim yang dibentuk terlebih dahulu agar dapat menggunakan aplikasi customer relationship management ini dengan sebaik mungkin. Lalu ada evaluasi kebutuhan bisnis secara menyeluruh untuk menemukan masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Mulai dari proses yang ditingkatkan, tujuan strategis yang ingin dicapai dengan menggunakan aplikasi customer relationship tersebut. Selanjutnya itu ada pilih solusi customer relationship management. Ini dilakukannya dengan melakukan penelitian untuk menemukan solusi seperti apa yang paling cocok digunakan oleh perusahaan tersebut. Lalu untuk langkah berikutnya ada persiapan data. Ini melakukan pemetaan data. Untuk langkah selanjutnya itu ada implementasi teknis, kayak install aplikasi, ada migrasi data, kayak masukin data yang udah siap ke dalam sistem dari customer relationship management. Terus ada pelatihan pengguna. Ini lebih ke menjelaskan bagaimana fungsinya, bagaimana fitur yang tersedianya, navigasi antarmukanya, dan juga cara menggunakannya dari sumber daya yang kayak seperti tutorialnya, dokumentasi, dan juga sesi tanya jawab untuk penggunaan dari aplikasi customer relationship management ini. Lalu ada uji coba dan juga penyesuaian. Ini dilakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem ini tuh bekerja dengan baik atau tidak. Jika bekerja dengan baik, ini bisa diteruskan. Jika tidak, mungkin bisa mencari solusi lain. Untuk langkah selanjutnya, itu ada peluncuran dan juga pemantauan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa customer relationship management ini tuh berfungsi dengan baik, ada evaluasi penggunanya, dan juga hasil masukan dari pengguna customer relationship management ini. Setelah itu baru dilakukan konsolidasi dan juga optimalisasi. Setelah direview nih melalui peluncuran dan juga pemantauan, maka dilakukan optimalisasi untuk dapat mengembangkan aplikasi dari customer relationship ini menjadi sesuatu yang lebih baik untuk digunakan. Ini juga akan meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari penggunaan aplikasi customer relationship management. Setelah mengetahui langkah-langkah dari pengimplementasian sistem teknologi customer relationship management ini, dapat diketahui bahwa kemajuan teknologi yang canggih saat ini itu dapat mendorong lebih banyak tren mengenai sistem customer relationship management, terutama yang beredar saat ini. Tren tersebut mengutamakan untuk pengalaman pelanggan. Saat ini pengalaman pelanggan ini menjadi prioritas bagi suatu perusahaan. Bahkan pelanggan dapat membayar lebih untuk mendapatkan pengalaman atau experience mereka yang lebih baik. Nah, teknologi customer relationship ini akan menghasilkan keterlibatan yang lebih tinggi dan juga retensi dalam jangka panjang
untuk beberapa tren terkini yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Salah satu tren yang mungkin bisa kalian gunakan itu salah satunya ada chatbot. Chatbot ini tuh dapat memberikan keuntungan dan juga manfaat lainnya. Chatbot ini tuh kayak sistem pesan otomatis yang dikelola oleh suatu perusahaan. Ada beberapa manfaat dari penggunaan chatbot ini. Salah satunya mengakses data lebih cepat melalui sistem, dapat mengoptimalisasi pemrosesan data, ada meningkatkan efisiensi produktivitas, melayani pelanggan. Chatbot juga dapat mengurangi pemborosan waktu dan meminimalisir kesalahan serta membantu membangun hubungan pelanggan yang lebih sehat. Melalui chatbot ini juga dapat meningkatkan customer service dari suatu perusahaan. Chatbot ini juga dapat meningkatkan customer relationship dari suatu perusahaan. Chatbot juga memiliki kecerdasan yang dirancang dengan baik untuk para pelanggan agar mampu mengurangi pengeluaran bisnis secara signifikan. Selanjutnya, untuk tren terkini lainnya itu ada di kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia tapi dimodelkan dalam bentuk teknologi. Ini tuh dirancang dengan ilmu komputer, tapi kecerdasan yang dimiliki oleh komputer tersebut tuh kecerdasan manusia. Artificial intelligence ini juga merupakan kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia yang hasilnya sistem perangkat ini tuh menggunakan AI yang akan bertindak seperti manusia. Beberapa keuntungan dari penggunaan AI ini juga dapat meningkatkan penjualan bagi perusahaan. Salah satunya yaitu untuk memudahkan perusahaan dalam menerima dan juga memahami data. Yang kedua, itu mampu menganalisis jadi lebih detail dan juga lebih tajam. Yang ketiga itu ada integritas data yang lebih baik. Yang keempat itu dapat memberikan solusi yang lebih personal kepada pelanggan. Ada social customer relationship management. Teknologi ini tuh paling sering digunakan, bahkan orang tuh dapat menggunakan media sosial itu dapat menghabiskan dalam 2,5 jam per harinya untuk selalu mantengin sosial media. Sehingga media sosial itu tuh menjadi salah satu bagian terpenting dalam bisnis yang digunakan untuk dapat meningkatkan penjualan. Social Customer Relationship Management itu tuh menggunakan media sosial untuk pengimplementasiannya. Sehingga media sosial ini tuh menjadi sangat penting dalam bisnis, masuk dalam marketing dan juga pelayanan kepada pelanggan. Sosial media merupakan bagian dari Social Customer Relationship Management sebagai sistem dari Customer Relationship Management. Salah satu media yang paling banyak digunakan itu adalah WhatsApp. WhatsApp Business atau WhatsApp Customer Relationship Management itu menjadi salah satu aplikasi customer relationship yang lebih banyak digunakan oleh para perusahaan. Ini tuh dapat membantu berkomunikasi dengan orang lain tanpa perlu bertatapan langsung, sehingga dapat meningkatkan pelanggan yang lebih mudah melalui platform yang digunakan setiap hari oleh para pelanggan. Sehingga WhatsApp Customer Relationship Management ini menjadi salah satu solusi bagi suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan hubungan yang baik antar pelanggan dan juga perusahaan. Customer relationship itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti website, email marketing, dan juga teknologi canggih lainnya. Penggunaan teknologi ini tuh bisa berupa software customer relationship management yang nantinya akan membantu dan juga mempermudah pelaku bisnis dalam menyimpan data dari pelanggan dan juga berinteraksi secara lebih, mendapatkan feedback, dan juga mendapatkan kontak pelanggan sesuai dengan kegiatan marketing lainnya yang dapat dijalankan melalui software dari customer relationship tersebut. Maka dari itu, perlu didukung dengan beberapa tipe teknologi dari customer relationship yang bisa dipilih lebih cocok yang mana nih untuk tipe dari teknologi tersebut yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang satu itu ada customer relationship management operasional, di mana ini tuh menjadi salah satu tipe yang paling umum dan juga banyak digunakan. Tipe ini memadukan semua proses bisnis seperti pelanggan, pemasaran, dan juga penjualan dengan tujuan utamanya itu suatu perusahaan menggunakan tipe teknologi ini untuk membantu mengurangi operasional bisnis.
mengutamakan interaksi pelanggan dan juga penjualan, pemasaran, dan juga dukungan dari suatu perusahaan. Yang kedua, itu ada Customer Relationship Analytical. Customer Relationship ini adalah pendekatan untuk mengelola hubungan antara pelanggan dan juga perusahaan yang lebih berfokus pada analisis data dan juga wawasan yang diperoleh dari data pelanggan. Ini tuh memiliki tujuan utama, yaitu untuk dapat memanfaatkan data pelanggan menjadi sesuatu yang tren dan juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh tipe Customer Relationship Analytical ini. Itu ada teknik analisis segmen pelanggan, analisis perilaku pelanggan, analisis kampanye pelanggan untuk menentukan bentuk strategi apa yang cocok, dan juga analisis kinerja dari pelanggan. Nah, yang ketiga, ada juga Customer Relationship Management Kolaboratif. Ini dikenal sebagai Customer atau CRM strategis, di mana pada tipe ini perusahaan tuh memanfaatkan untuk mencari identitas dari konsumen untuk menawarkan produk berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Dengan beberapa tipe yang mungkin cocok untuk suatu perusahaan, tentunya tetap ada tantangan yang harus dihadapi dari penggunaan sistem teknologi informasi manajemen ini. Salah satunya yaitu tantangan pertamanya untuk upaya akses yang tidak sah, risiko dari ilegal terhadap data pelanggan. Serangan cyber salah satunya, apalagi di era perkembangan yang seperti sekarang ini, teknologi semakin canggih, cyber juga udah pasti ada dan juga banyak yang bertebaran di era seperti sekarang ini. Untuk tantangan selanjutnya, itu ada pembaharuan perangkat lunak yang tidak terkoordinasi dan juga kurangnya pemahaman mengenai potensi kerentanan dari sistem Customer Relationship Management ini. Itu akan dapat membuka peluang bagi ancaman eksternal perusahaan. Ancaman lainnya itu ada malware yang dapat dikatakan berbahaya dan juga merupakan tantangan yang lebih serius di antara tantangan yang lainnya. Ini akan dapat merusak data pelanggan atau bahkan pencurian data-data penting dari pelanggan, dan juga ini tuh akan mengakibatkan kerugian finansial dan juga reputasi dari perusahaan tersebut. Lalu tantangan terakhir, sistem ini tuh jadi lebih sering berhubungan dengan jaringan dalam keberlangsungan operasional, di mana sistem keamanan jaringan ini menjadi lebih lemah dan juga akan memberikan akses yang tidak sah, dan ini tuh akan membahayakan integritas data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan ancaman yang segitu banyaknya dan juga tantangan yang perlu dihadapi, ada juga beberapa tindakan atau solusi yang dapat digunakan oleh perusahaan tersebut. Salah satunya itu ada enkripsi data, itu berupa penetapan kebijakan ketat agar dapat mengidentifikasi data yang membuat keamanan menjadi lebih tinggi. Kegunaan alat pemantau bisa menjadi solusi yang bisa digunakan oleh perusahaan agar dapat memantau lebih fokus dan juga dapat mempertimbangkan kecerdasan buatan untuk dapat menganalisis pola-pola yang kompleks dan juga mendeteksi kesalahan yang tidak terlihat. Meskipun teknologi saat ini tergolong canggih, sangat penting juga untuk dapat melibatkan pengguna atau staf dari perusahaan dalam keamanan agar dapat menjadi kunci dari serangan phishing atau cyber. Dari semua tantangan dan juga solusi yang ada, maka penggunaan sistem ini emang tergolong sangat canggih dan juga sangat penting bagi perusahaan dengan berbagai manfaat dan juga tujuan dari penggunaan Customer Relationship Management. Itu beberapa pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai sistem teknologi informasi dari Customer Relationship Management. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberi pengetahuan lebih bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.